Perjanjian perdamaian dengan ahli Najran ala al-faihul latin dengan jaminan yaitu jizyah 2000 baju, 2000 buah baju, ya 2000 lembar atau buah, 2000 lembar baju itu sebagai jaminannya. Jadi ada masalah jamin menjamin seperti ini dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nisfu fi safarin wa nisfu fi rajabin. Sebagian yaitu 50%-nya diberikan pada bulan Safar dan yang sebagian lagi diberikan bulan Rajab. Yu'addunaha ilal muslimina, mereka menunaikannya diberikan kepada orang-orang muslim. Wa ariyati salasina, dan mereka memberikan pinjaman 30 dir'an baju besi, itu sebagai jaminannya. Wa salasina farasan, dan 30 ekor kuda. Wasalasina ba'iran, dan 30 ekor unta. Jadi cukup banyak ini. Wasalasina min kulli sinfin min asnafis silahi, dan 30 dari setiap jenis min asnafis silah, dari jenis-jenis senjata. Kalau zaman dulu ada senjata misalnya pedang, tombak, panah, perisai, apalagi. Pokoknya alat-alat itu. Jadi misalnya mungkin pedangnya 30, panahnya 30 pasang. Apalagi? Tadi baju besi sudah. Apa? Tombak 30. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang jadi masalah bukan masalah alatnya. Sekarang alat sudah ganti. Sekarang jadi pistol, jadi bedil, jadi bom, nuklir, rudal, mungkin pesawat tempurnya, apa tank bajaknya. Ayo, kamu harus jaminkan kepada saya, pinjamkan. Makanya Amerika membantu Saudi Arabia, satu rudal dihitung berapa miliar, satu kali tembak berapa miliar, satu kali terbang pesawat berapa miliar. Itu semua ada perhitungannya. Ini dari zaman dulu, hanya zaman dulu Rasulullah yang membuat peranan. Sekarang orang Islamnya yang harus bayar, sebab mereka yang berkuasa. Tidak dibilang jizyah, tapi ini adalah jaminan keamanan, kata mereka. Maka Saudi Arabia pun berhutang karena masalah keamanan. Sekarang sudah ada kerjasama dengan Israel. Nanti Israel yang mengendalikan. Begitulah akibat lemahnya umat Islam, diakibatkan karena hilangnya ketakwaan. Di zaman sekarang di Indonesia pun ada disebut Islamfobia, sampai takut sekali dengan Islam. Kayak ibu-ibu ngaliwat pakai jilbab sioner, tapi nggak apa-apa mereka takut, biar mereka takut siang dan malam. Ini yang disebut mutu bigoizikum, mati kalian dengan kemarahan dan rasa takut kalian sendiri. Jadi rasa takut, sampai ada konten halal katanya harus dihapus, sebab ini menuju kepada radikalisme. Ada seseorang menayangkan tentang inilah yang saya beli, ini adalah halal, dihapus, sebab naon, ini adalah Islam.
Ini sudah sampai di Indonesia begini nih. Tapi kita nggak boleh mundur terus, ngaji harus jalan terus. Semakin banyak umat Islam yang ngaji, semakin takut mereka. Mereka akan semakin terganggu jiwanya. Mudah-mudahan sih negara loba ya. Karena ada rasa takut mereka. Padahal Islam tidak akan jahat, Islam tidak zalim, Islam tidak membunuh. Nggak ada yang membunuh. FPI yang dibilang radikal, nggak ada yang dibunuh oleh FPI. Malah FPI yang dibantai. Nggak ada satupun yang dibunuh. Malah dari sisi kemanusiaan pada saat bencana FPI lebih dulu. Jadi begitulah mereka memutar balik berita-berita ini. Kita lanjutkan. Tapi kemana tadi? Sebab dili tadi bacaan FPI tadi dili. Sehingga ada bapak-bapak nyinggung FPI nggak ditangkap. Semoga boleh keluar dari mulut umat Islam, keluar FPI nggak boleh. Nah ini rasa takut mereka. Wasalasina min kulli sinfin min asnafis silah. 30 dari masing-masing jenis senjata yakzuna biha, yang mereka biasa pakai untuk berperang. Wal muslimuna dhaminuna laha, dan orang-orang muslim bertanggung jawab atas itu semuanya. Dari senjata, peralatan, kemudian sampai kendaraan dalam bentuk kuda, unta, hatta yarudduha alaihim, sehingga orang muslim mengembalikan semua yang tadi, yaitu pinjaman alat-alat perang termasuk unta, kuda, dan jenis-jenis alat untuk berperang dikembalikan kepada mereka. In kana bil Yaman kaidun zata qadrin, pada saat di Yaman terjadi peperangan zata qadrin au qadratin, ala alla tuhdama lahum bay'atun, dengan syarat yaitu apa, perjanjian di antaranya tidak boleh gereja-gereja dihancurkan, dirusak, wala yukhraja lahum qassun, dan juga tidak boleh ada pastur yang diusir. Ayat pastur diusir. Juga pastur di gereja katedral diusir oleh orang Bogor, atau di gereja Zebot diusir oleh orang Bogor, enggak ada. Apalagi merusak, masuk pun umat Islam enggak boleh. Ira umat Islam, orang-orang kita pengangguran masuk ke gereja. Bagaimana bisa merusak? Ya, kecuali mereka. Jadi begitu rapihnya umat Islam, tapi begitu ditakutkan dan fakta dibulak-balik. Kita nggak ada tuh masuk ke dalam gereja, kalau bisa lewat, kalau ketika lewat melirik pun kalau bisa nggak mau. Kalau bisa mah ditutup itu kata buat gereja. Kok marek ngarusak? Sasalaman jeung pastur ge urang embung, kok marek maehan pastur. Jadi nggak ada tuh umat Islam untuk seperti itu, untuk membunuh, merusak. Dari zaman dulu tuh umat Islam datang ke Yaman, terjadi peperangan, gereja nggak boleh rusak, pastur nggak boleh dibunuh. Wala tuftanuna an dinihim, dan mereka tidak, wala yuftanuna, mereka tidak boleh dibelokkan dari agama-agama mereka. Silahkan yang masuk, silahkan, yang nggak masuk nggak dipaksa. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Begitu sudah diterangkan oleh Allah. Malam yuhdisu hadasan, selama mereka tidak mengada-ada. Au yakulu riban, atau mereka tidak memakan riba. Kalau sudah makan riba, ada perhitungannya. Nah sekarang sengaja yang riba disebarkan, yang halal akan dihapus, konten-konten pendidikan dihapus, nggak boleh sebab katanya radikal, anu cabulnya aja.
Begitulah kalau orang-orang penista agama sudah berkuasa. Qala Ismail faqad akalur riba. Kata Ismail, sungguh mereka sudah makan riba. Kalau itu yang terjadi, maka akan diperangi. Sekarang malah riba ngahaja di dagang-dagang ke. Kalau Abu Daud berkata, Imam Abu Daud, iza anqadu ba'dha mastarata alaihim faqad ahdasu. Apabila mereka sudah membatalkan, artinya melanggar sebagian apa yang sudah disyaratkan kepada mereka, faqad akhadhu ahdasu, berarti mereka sudah mengada-adakan sesuatu, maka mereka akan diberikan tindakan. Wallahu a'lam. Tanggal 7 hari ini ya. 6/7 tahun 2021. Kita lanjutkan dengan hadiah lil Imam Al-Ghazali. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah, karamah, hadiah, doa-doa Al-Imam Al-Ghazali, semoga kita senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberkahkan umur kita, dan kita doakan anak-anak kita semoga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, orang tua kita, guru-guru kita, para ulama, mujahidin fi sabilillah, khususnya imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, aman, selamat, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya, dimenangkan dalam perjuangannya. Ala haziniyah ila hadratin Nabil Muzdaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arqadahu wa minal umri asadahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli azabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akrum bil afiyati guduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afika ala junubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinika izhadana wa alaika tawakkulana wa timadana. Allahumma sabbitna ala najil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadama yawmal qiyamah wa khafif anna siqalal awzar warzuqna ishatal abrar wa fina ma ahammana fi hadhihi dari wa fitil qadar wasrif anna syarral asrar wa kaidal fujjar wa atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina minan nar birahmatika ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar ya khaliqal laili wan nahar khallisna min hammid dunya wa azabil qabri wan nar. Ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menjadikan manusia yang masing-masing punya keinginan, punya cita-cita, bahkan di dalam diri manusia ada nafsu, dan di dalamnya ada sifat hasud, kemudian ada kemarahan, manusia bersaing sehingga mempunyai sifat ingin menang sendiri, ingin maju sendiri, ingin kaya sendiri, ingin kuat sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang katanya sebagai makhluk sosial, di situ ada kepemimpinan, Allah angkat seorang pemimpin. Sehingga dari pemimpin itulah, karena pemimpin itu manusia ada induknya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, Islam mengajar kepada kita, Rasulullah mengajar kepada kita, sampai ketika kita berjalan, kalau dua orang berjalan, pilih salah satu di antara pemimpinnya. Jangan masing-masing punya keinginan sehingga akhirnya jadi bentrok perebut kahayang. Jadi harus ada, siapa nih komandonya nih, pimpinannya siapa nih, harus ada. Tata'awanu ala gharadin wahidin. Mereka terus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama atau yang satu. Tentunya ini harus ada pemimpin. Di atasnya ada hatta rattabu ajza'al balad ka'annaha ajza'u syakhsin wahidin. Sehingga mereka manusia itu menartibkan, menyusun bagian-bagian negeri ini seolah-olah menjadi satu bagian, ka'annaha ajza'u syakhsin wahidin, sehingga seperti satu jiwa manusia. Tata'awanu ala gharadin wahid, mereka bekerja sama dalam tujuan yang satu. Yantafi'ul ba'du minha bil ba'd, yang satu dengan yang lainnya saling memberikan manfaat. Farattabur ru'asa wal qudata, maka mereka menartibkan ar-ru'asa, para pemimpin-pemimpin, yaitu kepala-kepalanya. Ada kepala bagian, ada kepala kantor dalam satu negeri, ada raja, ada wazirnya, kemudian ada pembantu-pembantunya, kemudian ada lagi, sampai kalau di Indonesia sampai kepada pemerintahan yang paling rendah, yaitu RT, RW, lurah. Farattabur ru'asa, ini ditartibkan sehingga yang paling rendah pun sampai RT-nya orang biasa, rakyat yang ada di bawah pengawasan dan RT, sekalipun dia profesor harus nurut ke RT. Sebab RT itu diangkat menjadi sebagai salah satu daripada ru'asa, yaitu pemimpin yang paling rendah. Jangan mentang-mentang saya doktor, saya profesor, bahkan dalam jabatan negara menteri, tapi menteri itu kan di dalam lingkungan RT itu nurut ke RT. Jadi menteri aing RT kudu nurut sia ka aing, sebab aing RT. Begitu. Wal qudat, dan juga al qudat, yaitu hakim-hakim, wasyihan, bahkan orang-orang yang berada dalam hukuman, wajuama al-aswaq, dan juga petugas-petugas yang ada di pasar. Mereka semuanya ditartibkan. Wattarru al-khalqa ila qanunil adli, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para ru'asa, yaitu pemimpin-pemimpin, memaksa kepada rakyatnya untuk
khalqa ila qanunil adli, untuk melaksanakan konun undang-undang yang adil. Bagaimana kalau pemimpin yang tidak adil? Nah, ini yang khianat. Pembohong, nggak adil, khianat. Wa alzamuhum at-tasa'ud wal 'udwan, dan mereka mengharuskan, melazimkan kepada rakyat, kepada bangsa dalam satu negara untuk saling bekerja sama. Ada at-ta'awun, ada tasa'ud, hatta saral haddad, sehingga jadilah sekalipun hanya sebagai orang yang tukang pandai besi, yantafi'u bil qassab, dia memanfaatkan kepada tukang kayu, memanfaatkan tukang kayu, wal khabbaz, dan juga tukang besi, dan memanfaatkan tukang roti, wasairi ahli bilad, bahkan dia memanfaatkan seluruh penduduk negeri. Masing-masing saling pada ketergantungan, saling bermanfaat. Coba saja kita membuat satu bangunan rumah misalnya, ada yang tukang tembok, ada yang tukang besi, ada tukang naudei, tukang kayu, itu masing-masing kerjasama. Ini harus begini, nanti tukang fondasi harus begini ya, nanti bagian ini masing-masing itu semua ada. Jadi saya bangunan rumah, nanti ada yang tukang rentena, harus nyambung itu semuanya. Kalau nggak nyambung nggak jadi. Tukang konstruksi berebut pendapat yang tukang ngecorna, wah. Kulluhum yantafi'una bil haddad, mereka semua memanfaatkan, mereka memanfaatkan juga al haddad, tukang besi. Wasarul hujjam yantafi'u bil harras, bahkan orang ahli hijama dia memanfaatkan peladang, yaitu peladang, yaitu tukang kebun. Wal harras bil hujjam, dan juga tukang kebun, peladang, petani, bil hujjam, memanfaatkan al hujjam, yaitu orang yang tukang hijamah. Wa yantafi'u kullu wahidin bi kulli wahidin, maka satu dengan yang lainnya masing-masing saling memberikan manfaat. Bisa babi tarottubihim wazdimaihim, karena ada ketertiban di antara mereka dan kebersamaan dengan mereka, wandibatihim, dan ada hubungan dengan mereka, tahta tertib sultan, di bawah tertib ketentuan aturan-aturan sultan, wajamihi, dan juga jamaahnya, kama yata'awanu jami'u a'dha'il badan, sebagaimana seluruh anggota badan saling memberikan manfaat, wa yantafi'u ba'duha bi ba'd, yang satu dengan yang lainnya memberikan manfaat. Demikian manusia satu dengan yang lainnya. Wanzur, dan perhatikan olehmu, kaifa ba'asallahu al-anbiya alaihimus salatu wassalam, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, mengutus para nabi alaihimussalam, hatta aslahu salatin wal al-muslihin lirri'ayah, sehingga mereka mengatur, ya, para nabi dan rasul mengatur dengan baik as-salatin, sultan-sultan, al-muslihina, yang memberikan kebaikan-kebaikan lirra'aya, untuk rakyat. Diatur tuh oleh para nabi, dikasih tahu. Sampai dari kita, dari pelajaran tafsir yang sudah baru saja kita baca, Bani Israel mereka mendapatkan tekanan dari Jalut yang jahat,
harus kembali kepada Nabi dulu. Nanya dulu, ya Nabi, tolong berdoa meminta kepada Allah, tunjukkan kepada kami siapa yang bisa menjadi pemimpin kami supaya kita bisa menghindar dari kejahatan, kezaliman Jalut. Kita sudah lama, kita diusir, anak kami dibunuh, negaranya direbut, segalanya menjadi hidup tidak nyaman. Kembali kepada Nabi itu. Dapat petunjuk dari Allah, diangkat Talut sebagai pemimpin mereka. Demikian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diatur oleh Nabi. Ada aturannya, ada orangnya yang diangkat. Bagaimana supaya mereka hidup tertib. Wanjur kaifa ba'asal anbiya alaihi salam hatta aslahu salatin al-muslimin lir'aya wa arrafuhum, dan para nabi itu mengajarkan, memberitahu kepada mereka qawanin syar'i, tentang undang-undang syariat, fi hifdzil adli bainal khalqi, bagaimana menjaga, memelihara keadilan di antara makhluk, wa qawanin siyasah fi dhabtihim, bahkan mereka mengajarkan tentang undang-undang as-siyasah, tentang perpolitikan, fi dhabtihim, dalam tugas-tugas mereka, wa kasyafu min ahkamil imamah, dan mereka membuka kasyaf tentang hukum-hukum imamah, kepemimpinan, wa sultan, dan kekuasaan, wa kamil fikih, dan hukum-hukum fikih, mahtadau bihi ila islahi dunya, yang bisa memberikan petunjuk kepada mereka untuk kebaikan-kebaikan dunia, fadlan amma arsyaduhu ilaihi min islahiddin, terutama mereka membimbing, menunjukkan, mengajar kepada para pemimpin untuk dalam masalah kebaikan-kebaikan agama. Jadi diajar oleh para nabi bukan hanya masalah syariat agama dalam arti ubudiyah, tetapi dalam arti sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya diajar oleh para nabi, terutama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak diajarkan? Tadi kita sudah mengaji masalah bagaimana mengatur negara, bagaimana masalah jizyah, bagaimana mengolah masalah budak, masalah ekonomi, sampai masalah kepada obat-obatan pun diajar oleh Nabi. Sampai ada buku namanya Tibbun Nabawi, artinya pengobatan secara bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur kita kepada Allah dijadikan umat Islam, karena tidak ada satu ajaran agama manapun yang mengajarkan kepada kita yang detail, yang lengkap, sampai kepada masalah yang kecil-kecil. Dalam ajaran agama yang lain nggak ada pelajaran masalah cebok, nggak ada. Hanya Islam yang mengajarkan. Sampai kepada masalah nyuhil diajar oleh Rasulullah. Sampai kepada masalah apalagi yang kecil-kecil, duduk, berdiri, tidur, mandi di kamar mandi, cebok diajar. Apalagi dalam masalah-masalah zakat, masalah politik, sampai masalah yang kecil-kecil diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin wa
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajiha fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina wajhatu wajhiya billazi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu 'hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. وإذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويحدث بيدين ويتكلم بشفتين. أصدت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يدروني ججاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتعينهم ومكرهم ومكايدهم. أطفِ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي وعظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك. تأسست بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله. أصلت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكلفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارق يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيك. اللهم رب الناس أجب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما
يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد وافني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش الغديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وإراسة من إراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تغفر لي شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.